Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan pada kita berbagai macam karunia nikmat yang sungguh luar biasa dan tidak terhingga banyaknya, sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi rencana niat kita untuk taklim, mencoba mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan serta maghfirahnya pada kita. Salat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang masih mau mengikuti jejak sunnah beliau sampai hari kiamat. Bagaimana rencana kita malam hari ini, malam Jumat, Kamis malam Jumat, kita akan memulai membaca kitab terjemahan Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Sebelum kita mulai membacakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, makna dari kitab ini Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman-taman, taman-taman, sholihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Jadi tamannya orang-orang yang soleh-soleh. Jadi ini adalah merupakan suatu yang istimewa. Kalau kita ingin refreshing, ingin rekreasi, biasanya kita ingin ke tempat-tempat yang memberikan suasana segar, indah, wangi. Ya, tentunya kita akan mendatangi kebun-kebun, taman-taman, ya. Seberapa harga yang kita ingin keluarkan, kalau kita ingin refreshing, maka kita akan keluarkan dana itu untuk mendapatkan penyegaran. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diberi kesempatan untuk masuk kepada taman-taman orang-orang yang solih, orang-orang yang baik-baik. Tentunya taman yang di dalam kitab ini memuat ilmu-ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Imam Ibnul Qayyim memberikan sebuah gambaran bahwa Allah menurunkan dua hal yang dua-duanya penting, tapi ada yang lebih penting, ya. Tapi manusia kebanyakan melupakan yang lebih penting. Apa sih dua hal yang Allah turunkan dan kita perlu sekali untuk merenungkannya? Yaitu Allah menurunkan air hujan dari langit, ya. Air hujan, ya. Air hujan ini kadang-kadang sebagian orang dia menggerutu dengan turunnya hujan, ya. Banjirlah, kemudian terhalanglah, inilah itu. Tapi inilah nikmat Allah yang berupa air hujan. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan tanam-tanaman di bumi, di mana tanam-tanaman tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut menghasilkan buah-buahnya dan biji-bijinya yang dimakan oleh manusia. Dengan itu kita mendapatkan gizi yang baik untuk membangun tubuh kita. Maknanya apa? Makanan biasanya mengalirnya ke lambung, ke perut.
perut nanti diolah sehingga menghasilkan gizi-gizi, plus air hujan itu nanti menjadi minuman yang diminum oleh umat manusia, makanan dan minuman yang dia memberikan gizi-gizi yang terbaik pada umat manusia, sehingga dia dengan izin Allah bisa hidup dengan kualitas yang baik karena terpenuhi gizi-gizi itu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah Allah menurunkan Al-Quranul Karim, wahyu, di mana wahyu ini dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perantaraan rasul-rasul yang dipilihnya. Rasulullah Muhammad SAW merupakan khataman nabiyyin, di mana Al-Quran diturunkan dan dipilih di antara sekian hamba-hambanya adalah Muhammad bin Abdullah. Al-Quran fungsinya apa? Dia juga menghidupkan. Hujan tadi menghidupkan apa? Tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman serta memberikan air minum. Al-Quran ini menumbuhkan apa yang ada di dalam hati manusia. Tadi lambung, sekarang hati, ya. Dua-duanya penting, hati dan pikiran manusia. Oleh karena itu kita harus memadukan dua hal ini. Kita tidak dikotomi, tetapi kita harus memadukan dua-duanya. Apa yang diturunkan dari Allah dari langit berupa air hujan, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa Al-Quranul Karim, syarat dengan isi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, kita harus perhatikan. Rata-rata kebanyakan manusia memperhatikan yang pertama saja, yaitu apa yang diisi untuk lambungnya, apa yang diminum sehingga memberikan gizi-gizi yang terbaik, tapi dia kadang-kadang melupakan satu hal ini, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya, ya. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, maka milikilah ilmu tentang dunia. Kalau ingin kita bahagia di akhirat, milikilah ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat, ya. Marilah malam hari ini kita fokus untuk memperhatikan hadis-hadis yang dibahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita bisa langgeng, bisa istiqomah di dalam membacanya. Imam An-Nawawi memulai kitab ini dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang sesuatu yang sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Berhasil atau gagalnya seseorang, bahagia atau celakanya seseorang ditentukan dari bab yang pertama ini, ya. Ini penting sekali. Bab pertama ini penting. Nanti bab-bab yang lain hebat-hebat, tapi Imam An-Nawawi meletakkan bab yang pertama ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan dan tutur kata yang terang maupun yang tersembunyi, ya. Kalau ada 1 juta manusia, kemudian ada 10 orang yang ikhlas, itu sudah hebat. Karena ini ikhlas adalah sesuatu yang berat. Imam-imam besar, ulama-ulama besar, ulama-ulama salafus soleh memerhatikan tentang ini. Banyak yang tidak berhasil, ya. Karena disinilah pertaruhan antara umat manusia dengan setan, ya. Hanya orang-orang yang mukhlis saja yang tidak bisa digoda oleh setan. Tetapi sebagian besar umat manusia gagal dalam persoalan niat yang ikhlas, ya. Ini penting sekali, yaitu bab ikhlas, menghadirkan niat dari dalam segala perbuatan dan tutur kata yang terang maupun tersembunyi, ya. Umi Sarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan eksistensi kehidupan kita ini, ya. Untuk apa kita ini hadir di dunia? Kita harus tahu tujuannya apa. Nanti masing-masing harus tahu sehingga dia bisa dengan terang mencapai tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kehadiran kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan untuk beribadah, ya. Biasanya kalau kita disebut ibadah itu, maka hampir semuanya mengacu pada ibadah-ibadah yang mahdhah, yang sifatnya ritual. Salat, puasa, zakat, haji, ya. Padahal yang dimaksud tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah adalah segala sesuatu, ya, yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan yang di situ mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaannya, ya. Ini semuanya 24 jam ini harus ada ikhlas, unsur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas adalah melakukan perbuatan semata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlas adalah melakukan perbuatan apa itu? Ya, semua perbuatan, yang lahir, yang batin, ya, semuanya perbuatan. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan jihad, tapi semua perbuatan, ya, semata karena Allah. Kalau ibadah itu hanya ibadah yang ritual saja, maka itu adalah pengertian yang sangat sempit. Karena waktu yang dikerjakan oleh ibu-ibu itu rata-rata berada di dapur, ya kan, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ya. Maka sangat sedikit nilainya nanti di hadapan Allah kalau amal-amal tersebut kita tidak untukkan Allah, ya. Kalau misalnya ibu-ibu mencuci, memasak, kemudian menjemur pakaian, menyapu lantai, ini kalau tidak ditujukan pada Allah, maka dia nilainya adalah biasa, adalah sesuatu yang mubah, boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tapi kalau dia niatkan karena Allah semata, di sini kan melakukan perbuatan apapun semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan hanya ikhlas itulah satu-satunya syarat, perhatikan, hanya ikhlas itulah satu-satunya syarat untuk diterimanya suatu perbuatan. Hanya ikhlas itulah satu-satunya syarat diterimanya suatu perbuatan, ya. Nah, kita mulai dari penjelasan tentang bab niat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah di dalam surat Al-Bayyinah. Memegang Al-Quran apa tidak? Enggak, ya. Baik, kalau tidak memegang Al-Quran, sekarang mendengarkan aja. Mestinya harus memegang Al-Quran sama terjemahan, ya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diulang Sarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya apa? Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, ya. Dan supaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, dinul qayyimah, ya. Abi ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan kepadanya artinya apa? Niatnya semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak untuk selain Allah, ya.
Kemudian dalam menjalankan agama ini harus semuanya ikhlas. Tidak boleh tidak ikhlas, ya. Dan supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itulah din yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Surat Al-Hajj ayat 37 ya. Abi cari dulu ya. Al-Qur'an Al-Hajj 22 ayat 37. Ya. Kita sama-sama cari ayat 37. 37. Baik. Ayatnya panjang, sudah ketemu? Belum ya. Abi baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artikan Sarah. Ada artinya enggak? Ada. Ya. Ayo. Daging-daging unta. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terpenting ini ayat ini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Ya. Artinya apa? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya, ya. Ini berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi kalau sudah datang Idul Adha, kemudian datang ibadah kurban, maka banyak sekali hewan-hewan kurban yang disembelih sehingga mati, sehingga di situ ada darah dan ada daging, ya. Jadi bukan darah dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kamu yang dinilai oleh Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kamu, bukan darah dan dagingnya. Dagingnya otomatis kembali kepada manusia untuk dimakan, ya. Ayat yang berikutnya ini penting, yaitu surat Ali Imran ayat 29. Dibuka surat Ali Imran ayat 29. Surat 3 ayat 29. Dibaca Sarah, ketemu? Ayat 29. Ya. Artikan. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala. Luar biasa ya, ayat-ayat Allah ini mengajarkan kepada umat Islam akidah yang betul-betul mendalam, yaitu apa? Pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, ya. Ada dan Maha Kuasa. Allah bukan makhluk. Allah adalah Khalik. Makhluknya adalah benda, Allah bukan benda, ya. Allah Maha Kuasa, ada dan Maha Kuasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, tidak semisal dengan makhluknya. Dan sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui atau Maha melihat. Dalam surat Al-Imran ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ini yang paling penting, ya. Katakanlah, wahai Muhammad,
jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui, ya. Jadi bagi Allah sama saja, yang tersembunyi maupun yang nampak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma manusia ini bermain-main dengan Allah. Bagi Allah terang benderang, ya. Kita ingin bermain-main dengan Allah, nggak bisa. Karena dalam ayat ini, apa yang kamu sembunyikan dan apa yang ada dalam hatimu atau yang kamu lahirkan, pasti Allah mengetahuinya, ya. Disinilah orang beriman memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita, maha melihat gerak-gerik kita, baik yang zahir maupun yang batin, ya. Oleh sebab itu ayat-ayat ini memberikan keyakinan pada kita bahwasanya Allah melihat niat kita. Niat sifatnya adalah amalan hati, ya. Jadi iman menurut ahli sunnah, maka dia mencakup ya, yang pokok dan akarnya itu hati, ya. Kemudian ada lisan, ada anggota badan, ya. Dia adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, tapi pokoknya hati. Maka hati itu ada perkataan hati dan ada amalan hati, ya. Lisan itu ada yang disebut dengan amalan lisan, ya. Ada yang disebut dengan perkataan lisan. Adapun anggota badan ini adalah amalan anggota badan. Maka iman ini pokok dan akarnya ada di dalam hati. Kemudian semuanya selain itu adalah cabang-cabang daripada iman, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan niat ini adalah persoalan amalan hati. Hati yang tahu hanya dirinya dan Allah. Manusia hanya bisa menghukumi yang dohir saja, yang dohir, ya. Maka di dalam Islam al-hukmu bil-dohir, hukum hanya terbatas yang dohir, yang batin tidak tahu, nggak bisa kita menghukumi yang batin, nggak bisa. Maka yang batin itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang munafik itu oleh Rasulullah dilihat dohirnya, karena dia bersyahadatain maka diterima sebagai muslim, ya. Hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu seorang muslim harus sinkron antara hatinya dan amalannya, ya. Tidak boleh berbeda. Justru intinya di sini. Oleh karena itu ikhlas menempati kedudukan yang penting di dalam ibadah, karena ini sangat menentukan nilai ibadah, ya. Kita mungkin dalam satu masjid kita gerakannya sama, ya, rukuknya sama, kemudian sujudnya sama, tapi amalan ini nanti yang dinilai pertama kali hatinya, ya, niatnya untuk siapa amalan itu. Jadi tidak semua orang yang sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang hijrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada bab ini adalah persoalan yang sangat esensial, yang sangat menentukan syarat diterimanya amal Oleh karena itu kita harus biasa memperbarui niat dan melatih niat, ya. Kalau kita nggak niat sama sekali, apalagi nggak akan sampai amalan itu di hadapan Allah, nggak akan sampai. Bahasa Jawanya tiwas capek, ya. Oleh karena itu diperlukan ilmu, ya. Kalau tanpa ilmu nggak mungkin, ya. Diperlukan ilmu sehingga ibadah kita tepat sasaran. Kalau misalnya ibadah ini diterima oleh Allah itu diibaratkan seorang pemanah memanah di papan, ya, board target, di situ ada lingkaran-lingkaran, ya toh, maka disebut bernilai kalau panah yang dilempar itu tepat mengenai sasaran, ya kan? Kalau kita 1000 kali memanah, ya toh, karena tidak ada ilmu memanah,
sehingga setiap memanah lepas daripada papannya. Jangankan kena papannya, ini lepas terus ya, lepas ya, ditembak lepas lagi. Kalau kena tepat sasaran 10, kalau dia meleset sedikit 9 dan seterusnya ya. Maka diperlukan ilmu memanah untuk mendapatkan target yang tepat. Demikian juga amal. Amal ada yang ditolak, ada yang diterima. Maka perlunya ilmu. Ya, ilmu penting, sehingga dengan ilmu nanti mendorong, memotivasi diri untuk beramal sesuai dengan ilmunya. Nah, bagaimana? Ya, kita setelah belajar niat ini ya latihan niat. Setiap apa niat karena Allah. Setiap apa niat karena Allah. Karena di porsi yang pertama ini, titik masuk pertama ini, itulah yang digagalkan oleh setan. Ya, pertama kali yang digagalkan oleh setan adalah pertama. Ya, bolehlah kalian beramal apapun, tapi yang pertama dipegang setan. Ya kan? Ya, di dalam hadis yang lain nanti ada cerita tentang seorang dai yang dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika niat pertamanya dia ikhlas, maka dihalangi oleh setan, terjadi gulat ya, berantem. Tapi pada saat itu setan berhasil dibanting sama dai ini ya. Kemudian apa sebabnya? Sebabnya karena dai-nya ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dijanjikan nanti setiap bangun tidur di bawahnya ada dinar ya, setan akan naruh dinar ya. Ketika dibuka benar ada dinar, ada duit ya. Kemudian lama-lama dia ketika berdakwah ini ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia buka di bawah bantal, ternyata nggak ada dinar, kosong. Wah, dia marah-marah karena ada pohon yang disembah oleh manusia. Dia mau tebang pohon itu karena sumber kemusyrikan. Ketika di jalan dihalang-halangi oleh setan. Berantem lagi. Untuk kali ini bukan setan yang dibanting, tetapi ini si dai ini yang dibanting sama setan. Ya. Pertama dia apa? Niatnya ikhlas. Kedua apa? Karena fulus. Ya, dinarnya nggak ada. Jadi dia marah-marah setan karena setan sudah berjanji memberikan apa? Dinar itu. Ketika di bawah bantalnya tidak ada fulus, dia marah. Nah, dia mau apa? Berantem sama setan, niatnya bukan karena Allah. Maka kalau kita ini tidak ikhlas, maka sejak pertama kali kita dibanting oleh setan. Ya. Jadi ketika kita tidak ikhlas, pada saat pertama kali kita dibanting oleh setan. Inilah para ulama ya menekankan bahwa ini adalah persoalan yang paling sulit ya. Selalu digagalkan oleh setan. Mari kita baca untuk hadis yang pertama ya, kita dapat satu hadis, alhamdulillah, mudah-mudahan Abi bacakan ya. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhum qala, ini panjang ya, sebutannya Umar bin Khattab ini panjang, Abi putus sampai di situ. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi wa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai, muttafaqun alaih ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya apa? Diriwayatkan oleh dua imam muhaditsin, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi derajat hadis ini adalah sangat kuat setelah Al-Qur'anul Karim. Hadis ini disebut sebagai hadis tentang niat ya.
Jadi saya lanjutkan sedikit. Ini asbabul wurudnya adalah berkaitan dengan Ummul Qais. Ummul Qais ini adalah muhajirat. Dia memiliki dia ikut hijrah bersama Rasulullah. Ketika di kota Mekah ada seorang laki-laki yang naksir Ummul Qais ini, ya. Kemudian Ummul Qais ini hijrah. Laki-laki ini juga hijrah. Ya, hijrahnya karena ingin kawin dengan Ummul Qais, ya kan? Maka asbabul wurudnya itu adalah seperti ini. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini dari Umar, ya. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya, dan sungguhnya apa yang diperoleh oleh seorang adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ia akan nikahi, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang ia niatkan dalam hijrahnya itu, ya. Jadi kira-kira amalannya sama enggak? Sama. Jadi hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu jaraknya kurang lebih 600 km. Jakarta Semarang, ya, kondisinya padang pasir. Kalau pada saat itu, zaman itu ditempuh oleh jalan kaki. Kalau yang punya kuda, yang punya unta, yaitu sepanjang 600 km. Karena Rasul diperintahkan untuk hijrah bersama para sahabat, maka Ummul Qais ini termasuk yang ikut hijrah, ya. Nah, hadis ini berkaitan dengan niat, ya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia diterima karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang hendak ia nikahi. Coba perhatikan, Allah Rasulnya versus dunia, ya, selalu di situ. Kalau kita teliti, Allah dan Rasulnya selalu dilawankan dengan dunia, karena memang hati manusia cenderung pada dunia, ya kan. Nah, ini memang sulit, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau laki-laki tadi dapat nikah dengan Ummul Qais, dapat dia dunia dan wanita, tapi niatnya itu. Kelelahannya sama enggak? Sama. Capeknya sama, panas, kena panas sama. Tapi dia tidak dapat Allah dan Rasulnya, tapi dia dapat dunia dan Ummul Qais, ya. Tapi sahabat yang lain yang niatnya lurus, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Dia dapat Allah dan Rasulnya, dunia juga dapat. Tapi yang niatnya dunia saja dapat, Allah dan Rasulnya tidak dapat. Nah, ini masalahnya. Maka orang yang cerdas harus masang niat, sehingga dia dapat Allah dan Rasulnya, dunia juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi disinilah perjuangan kita, dan kita harus berdoa karena ikhlas itu pemberian Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas, ya Allah rezekikanlah kepada aku ikhlas, ya. Iman juga milik Allah, ya Allah berikanlah kepadaku iman, ya Allah berikanlah kepadaku penjagaanmu, dan lain-lain sebagainya. Barangkali ini yang bisa sampaikan untuk perdana. Barangkali nanti kalau mau dirundungkan berubah hari juga bisa, berubah jam juga bisa, karena sifatnya mendadak, ya, spontanitas, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya apa? Kita jangan dunia melulu, ya kan? Gemuk tapi badan kita, tapi hatinya kurus, ya kan? Ilmunya kurus, ya kan? Jangan, kita harus gemuk hati dan gemuk badan, ya, artinya. Ya. Tadi kan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan hujan. Hujan berkaitan dengan lambung, ya kan? Dan ginjal, kalau masalah itu kan air kan. Nah, kemudian Al-Qur'annya ini gimana nih siraman hati nih, ya kan? Nah, inilah mudah-mudahan bermanfaat sebagai suatu penjelasan dari api yang tentunya banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi. Dari api cukup sekalian karena sudah masuk isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Hakim. Mari kita tutup dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.